Booster jadi syarat tarawih di mana keadilan bagi umat Islam. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Booster, bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Mau tahu siapa setan-setan dari golongan manusia? Paling tidak ada dua. Setan dari golongan manusia itu paling tidak ada dua. Satu, as-sakit anil haq fahuwa syaitanun akhras. Orang yang bungkam, diam, tidak berani menyampaikan kebenaran, padahal dia melihat itu benar, tapi dia bungkam karena takut dengan tekanan, takut dengan intimidasi, takut dengan ancaman. Ilmunya nggak dia pakai, cuma diam. Bagi dia mutunya diam itu emas. Orang yang begini adalah setan yang bisu. Anak-anakku duduk manis, jangan berisik, diam yang manis. Nanti Habib doakan kamu jadi wakil presiden. Yang diam nanti didoakan jadi wakil presiden. Paham maksudnya? Ini dalam loh maksudnya. Betul. Siapapun orangnya, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib sekalipun, ketika dia melihat kemungkaran, dia diam, bungkam, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, maka sebenarnya dia itulah setan yang sedang bungkam. Betul? Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Karena tidak semua yang pahit itu jelek. Minum jamu awalnya pahit, tapi kalau dibawa tidur, tidur pules. Bangun tidur, segar bugar. Memang kebenaran disampaikan di muka bumi pahit. Harus lewat penjara, harus dibenci, harus dihujat, harus diboikot. Tapi dunia apalah artinya dengan kehidupan akhirat? 1000 tahun hidup di dunia, akhirat itu hanya 1 hari saja. Ka'alfi yaumin mimma ta'udun. 1 hari akhirat itu 1000 tahun kehidupan di dunia. Hanya orang-orang yang bodoh mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya hanya untuk jabatan, uang, ketenaran. Lalu dia bungkam untuk menyampaikan kebenaran. Berarti dia sudah menjual kehidupan akhiratnya. Nggak ada apa-apanya dunia ini. 1000 tahun ente hidup di dunia, itu akhirat cuma 1 hari. Ada yang di sini umurnya sampai 1000 tahun. Kalau ada berarti dia makhluk purbakala. Terakhir yang pernah merasakan usia 1000 tahun itu cuma Nabi Adam toh. Setelah Nabi Adam turun Nabi Nuh 950 tahun. Betul? Betul. Turun lagi Nabi berikutnya 750 tahun. Turun Nabi setelahnya 500 tahun. Turun Nabi berikutnya 400-an. Turun. Makin dekat kiamat, jatah hidup manusia makin dikurangi. Coba belajar dari sejarah. Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Sekali lagi saya ulangi. Makin dekat kiamat, jatah hidup di dunia ini makin Allah perpendek. Nabi 63 tahun. Kritik keras dilemparkan Wakil Ketua Umum MPR RI Hidayat Nur Wahid. Kritik dilontarkan terkait kebijakan yang mewajibkan vaksinasi booster bagi jamaah sholat tarawih. Diketahui melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan kebijakan persyaratan booster bagi jamaah sholat tarawih di masjid dan warga yang ingin mudik Lebaran 2022. Dikatakan Hidayat Nur Wahid seharusnya pemerintah berlaku adil terhadap seluruh umat beragama dengan memberlakukan aturan yang serupa. HNW menilai pernyataan pejabat tinggi negara tersebut tidak bijak yang sudah disampaikan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Apalagi di saat COVID-19 semakin landai, pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi.
Sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100%, adanya ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu, lanjut HRW juga dirasakan umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid maupun mudik lebaran. Sebagai akibat dari berkepanjangannya masalah COVID, masyarakat semakin kritis. Masyarakat ingat benar, dulu libur nasional Maulid Nabi Muhammad digeser dengan alasan COVID. Akhirnya umat mengikuti aturan pemerintah, padahal saat itu COVID-19 sudah melandai mirip dengan kondisi jelang Ramadan ini. Hal yang berbeda dengan kegiatan mudik dan hari besar agama lain seperti Natal, Imlek, Nyepi, tidak ada penggeseran hari libur nasional. Selain itu juga tidak ada beban dengan wacana dari pemerintah yang meresahkan seperti syarat keharusan booster. Padahal saat itu COVID-19 malah lagi menyebar dengan grafik meningkat dan pemerintah juga tidak menurunkan level PPKM ataupun status pandeminya. Bahkan event-event di luar acara keagamaan seperti MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu sama sekali tidak ada keharusan booster atau persyaratan yang memberatkan, seperti yang akan diberlakukan terhadap umat Islam yang akan menyelenggarakan salat tarawih di masjid maupun mudik lebaran. Seharusnya pemerintah menjadi teladan dalam mengayomi seluruh rakyat dan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama. Kritik keras dilemparkan Wakil Ketua Umum MPR RI Hidayat Nur Wahid. Kritik dilontarkan terkait kebijakan yang mewajibkan vaksinasi booster bagi jamaah salat tarawih. Diketahui melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan kebijakan persyaratan booster bagi jamaah salat tarawih di masjid dan warga yang ingin mudik lebaran 2022. Dikatakan Hidayat Nur Wahid, seharusnya pemerintah berlaku adil terhadap seluruh umat beragama dengan memberlakukan aturan yang serupa. HNW menilai pernyataan pejabat tinggi negara tersebut tidak bijak yang sudah disampaikan jauh dari sebelum bulan Ramadan, apalagi di saat COVID-19 semakin landai. Pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi. Sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100%, adanya ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu, lanjut HRW juga dirasakan umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid maupun mudik lebaran. Sebagai akibat dari berkepanjangannya masalah COVID, masyarakat semakin kritis. Masyarakat ingat benar, dulu libur nasional Maulid Nabi Muhammad digeser dengan alasan COVID. Akhirnya umat